dalam menyikapi hidup itu, baik kita mengharapkan sesuatu kebaikan maupun kita mengharapkan terhindar daripada sesuatu keburukan, petunjuk agama kita pertama ialah perlu ikhtiar. Tetapi ikhtiar ini sendiri tidaklah cukup, harus dibarengi dengan doa. Ikhtiar, doa, baru kita melihat apa hasilnya. Disitulah kita tawakal. Apa hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajmain. Alhamdulillah, pada malam hari mubarak ini, atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pengajian kita ini dapat berlangsung, di mana kita sama-sama sempat pula untuk menghadirinya. Seperti kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini seolah-olah tidak ada topik pembicaraan kecuali corona. Apalagi dengan adanya himbauan untuk tidak melaksanakan salat Jumat. Tentu oleh pemerintah kita dalam hal ini bahwa ini sudah dianggap darurat. Karena dalam hukum agama, manakala sesuatu itu sudah masuk dalam kategori darurat, kaidah mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi-kondisi darurat itu membolehkan yang terlarang. Kemudian kaidah ini dikawal oleh kaidah yang kedua yang mengatakan ma ubiha bid darurati yuqaddaru bi qadariha. Ma ubiha bid darurati yuqaddaru bi qadariha. Apa-apa yang dibolehkan karena darurat harus diukur dengan ukurannya. Jadi hari ini kita menyaksikan ada masjid yang tetap salat Jumat. Ada juga masjid yang ikuti himbauan daripada pemerintah, daripada majelis ulama, sehingga tidak melaksanakan salat Jumat. Tentu pemerintah dalam hal ini menganggap bahwa ini sudah merupakan darurat demi untuk menjaga semua. Jadi penjagaan ikhtiar maksimal dilakukan sampai turun himbauan itu. Ada juga masjid yang tetap salat Jumat. Pertimbangannya bahwa belum darurat pada jamaah kita. Alhamdulillah belum ada jamaah kita yang kena, berarti belum darurat, sehingga masih dilaksanakan salat Jumat itu. Sesendiri tadi salat Jumat di satu masjid namanya Nur Muhammad di bagian selatan Makassar ini. Lalu dalam kondisi seperti ini, oleh pemerintah dikeluarkanlah petunjuk-petunjuk buat kita semua. Karena ini namanya wabah. Virus ini namanya wabah yang melanda dunia. Maka kita dengarkan, terutama dihimbau jangan melaksanakan kontak fisik, pakai masker,
selalu cuci tangan. Kita alhamdulillah dalam ajaran agama kita, semua yang hadir di sini habis mencuci tangan baru masuk di masjid. Semua yang ada di masjid ini, kita yang penting upayakan supaya selalu berada dalam keadaan wudu. Selalu berada dalam keadaan wudu. Berarti batal wudu, wudu lagi, cuci tangan lagi, cuci tangan lagi. Kemudian dalam menyikapi hidup itu, baik kita mengharapkan sesuatu kebaikan maupun kita mengharapkan terhindar daripada sesuatu keburukan, petunjuk agama kita pertama ialah perlu ikhtiar. Tetapi ikhtiar ini sendiri tidaklah cukup, harus dibarengi dengan doa. Ikhtiar, doa, baru kita melihat apa hasilnya. Disitulah kita tawakal apa hasilnya. Lalu bentuk ikhtiar, apa-apa yang dianjurkan oleh pemerintah itulah bentuk-bentuk ikhtiar. Kemudian ada hal yang lain merupakan bentuk ikhtiar yang mungkin jarang yang bicarakan, yaitu firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengaku Allah sebagai Tuhan kami, mengaku sebagai orang beriman, kemudian konsisten melaksanakan imannya itu. Tsumma istaqamu. Apa kata Allah? Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka terbebas daripada segala bentuk ketakutan dan tidak ada yang menimpa mereka hal-hal yang menyedihkan. Jadi di samping kita melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah ini, barangkali belum ada yang bicarakan ini. Mari kita semua kembali istiqamah, kembali konsisten melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menghindari larangan-larangan Allah dan Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk dalam berpolitik. Nelasana jama-jamanya kuda tama ini politik dan agak sedang agama, karena politik menghalalkan semua cara. Ya. Istiqamah. Ini ikhtiar. Sesudah itu tibalah gilirannya zikir dan doa. Tadi saya katakan 3 hal: ikhtiar, usaha, doa, dan kemudian yang ketiganya tawakal. Kalau ini kita sudah lakukan, kita serahkan kepada Allah. Ya kubale mateki kaya makasing mateki kipasae daripada mateki kimasiji mana lebih baik? Kita tidak mengharapkan kena namanya virus corona ini, tapi andai kata Tuhan menentukan kayak di sini perlu tawakal. Mana lebih baik, kita kena di masjid atau kita kena di mall? Kenapa? Setunggal-tunggal ya, orang di pusat panik, kita dilarang panik, nalena panik. Kita ini tidak ada masalah, itiwiram masalah. Nah, tentang zikir-zikir dan doa-doa untuk merupakan tolak bala, pembenteng buat kita, ada di luar salat,
ada di dalam salat. Di luar salat ini ada sesudah kita salat, ada sebelum kita salat, dan ada di tempat lain. Pertama yang akan saya sampaikan ialah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah la yuraddu. Doa di antara azan dan qamat tidak ditolak. Lalu ketika itu sahabat bertanya kepada Nabi, "Madza naqulu?" Apa yang kita baca? Doa apa yang kita baca? Lalu Nabi mengatakan, "Salullaha al-afwa wal afiyah fi dunia wal akhirah." Salullaha ini perpendekan daripada is'alullaha dalam bahasa Arab. Dapat tahu nak pesantren ini, nak kuasai bahasa Arab. Salullaha, mohonlah kepada Allah al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kekuatan lahir batin fi dunia wal akhirah, dunia akhirat. Oleh karena itu, sesuai dengan ucapan Nabi, maka doanya berbunyi sebagai berikut: Allahumma inni as'aluka al-afwah wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya memohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan perlindungan, keselamatan, kesehatan, kekuatan lahir batin fi dunia wal akhirah. Aja nak apa mbok sakak di betuang ini fi dunia wal akhirah. Macam ama ko mahat ko kada na pandang enting guru tanya ini sina betuang ini. Di mana tempatnya ini? Nabi mengatakan antara azan dan qamat. Sementara begitu selesai azan kita baca doa azan. Jadi saya pribadi tempatkan sesudah kita salat sunnat qabliyah. Karena habis azan kita baca doa azan. Dan ingat, sebelum membaca Allahumma rabbah, baca dulu salawat. Itu perintah Nabi. Baca dulu salawat, baru Allahumma rabbah. Jangan begitu la ilaha illallah Allahumma rabbah, baca dulu salawat. Kalau saya kan dijawab doa itu la ilaha illallah, maka kita juga mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat ya roh, itu sudah salawat. Baru Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamah, dan seterusnya. Nah, sesudah itu kan kita salat sunat. Lepas salat sunat bacalah tadi ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Boleh ditambah dengan doa-doa lain sebelum qamat. Bagaimana? Hafal jamaah? Hafal. Jangan seperti koordinator travel 2000 wisata, sesudah mengajarkan begini dia tanya, bagaimana hafal jamaah? Jamaahnya mengatakan hafal ustaz, maksudnya nah hafalan itu ustaz Kemudian yang kedua, sesudah kita salat kita berzikir-zikir. Berzikir-zikir, berbagai zikir yang pernah saya kemukakan bahwa ada 4 zikir itu.
Pertama, zikir yang dibaca sendiri oleh Nabi berdasarkan keterangan sahabat beliau. Yang kedua, zikir yang dianjurkan atau diperintahkan Nabi untuk dibaca. Kemudian yang ketiga, zikir yang Nabi sebutkan keutamaannya kalau kita baca. Dan yang keempat, zikir yang dianjurkan atau diperintahkan dan disebutkan keutamaannya. Di antara zikir-zikir ini, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sesudah salat maghrib dan 10 kali sesudah salat subuh sebelum kita meninggalkan tempat. Kita mendapatkan 7 keistimewaan. Pertama, 10 pahala dari setiap bacaan. Yang kedua, 10 ampunan dosa dari setiap bacaan. Yang ketiga, 10 derajat yang diangkatkan dari setiap bacaan. Yang keempat ialah perlindungan dari gangguan setan. Yang kelima ialah keselamatan dari hal-hal yang kita tidak senangi. Berarti patulak bala. Keselamatan daripada hal-hal yang kita tidak senangi. Siapa yang senang corona? Hanya orang Bugis Makassar. Kata UAS, orang Bugis Makassar dimakan corona itu. Karena bagi UAS, corona itu kondrok nasi. Jadi saya ulangi, pertama 10 pahala dari setiap bacaan. Yang kedua, 10 dosa dari dapatkan ampunan. Yang ketiga, 10 derajat yang diangkatkan. Yang keempat, terbebas daripada gangguan setan. Yang kelima, ini mendapatkan perlindungan daripada hal-hal yang tercela yang kita tidak sukai. Jadi masuklah semua di situ. Yang keenam ialah tidak ada dosa yang mengatasi bacaan ini kecuali syirik. Dan yang ketujuh, bahwasanya bacaan ini adalah bacaan yang termulia, yang paling afdal, kecuali kalau ada yang membaca lebih banyak daripada itu. Itu keterangan Nabi. Selain ini, ada di dalam salat sendiri ada kita baca. Ada doa yang kita baca setiap kita salat. Setidak-tidaknya itu setiap rakaat pasti dibaca. Doa mohon keselamatan, yaitu zikir doa yang kita baca di antara 2 sujud. Berarti ada pada setiap rakaat. Karena setiap rakaat punya 2 sujud. Di antaranya itu Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini kata-kata wa'afini ini dia. Wa'afini wa'fuanni. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah saya. Warhamni, rahmatilah saya. Wajburni, tawarlah luka-luka hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya. Warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku. Wahdini, mohon hidayat kepadaku. Berikanlah aku petunjuk.
wa'afini, berikanlah keselamatan, perlindungan, kesehatan, kekuatan lahir batin. Wa'afini wa'fu anni, ampunilah saya. Jadi kalau salat maghrib itu setidak-tidaknya tiga rakaat, salat isya 4 rakaat. Lalu sesudah salat itu tadi mengatakan siapa yang membaca la ilaha illallah dan seterusnya sesudah salat maghrib 10 kali, sesudah salat subuh 10 kali, tadi mendapatkan 7 keistimewaan itu. Lalu sesudah itu ada lagi zikir tolak bala yang dibaca waktu pagi dan waktu petang. Waktu pagi dan waktu petang. Di antaranya yang saya masukkan di dalam zikir salat maghrib dan di dalam zikir salat subuh, saya masukkan ialah kul dibaca 3 kali. Kul dibaca 3 kali. Tadi ada masuk, begitu juga selesai salat subuh. Nabi tidak menyebutkan setelah salat itu, tapi Nabi menyebutkan pagi petang. Sementara waktu pagi sudah masuk sesudah kita salat subuh. Waktu petang sampai maghrib. Pertimbangan saya, kalau di luar zikir sesudah salat, jangan sampai nanti jamaah lupa. Kalau nanti pagi baru mau membaca, andai kata tidak dibaca di sini, oke saja. Sesudah salat duha juga boleh, karena hanya mengatakan pagi petang. Waktu pagi itulah mulai selesai salat subuh sampai pagi betul, malah sampai masuk waktu duhur, itu waktu pagi. Namun saya tempatkan sesudah salat subuh. Ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi dan Nasai dari sahabat yang bernama Abdullah bin Khubaib. Beliau cerita, suatu ketika malam gelap gulita, turun hujan lebat. Bagaimana perasaan biasa kalau begitu? Kerek bulu-bulu apalagi jangan samakan dengan ada cahaya listrik. Ini masa Nabi tidak ada listrik, gelap gulita, turun hujan lebat. Merasa tidak enak. Lalu Abdullah bin Khubaib datang cari Nabi, katanya mau minta didoakan karena perasaan tidak enak ini. Tapi setelah tiba di depan Nabi, Nabi sendiri menyuruhnya baca doa. Baca kok, kata Abdullah, ya, falam aqul syai'an, saya tidak baca sesuatu, diam saja. Lalu ditegur lagi oleh Nabi, baca kok. Sudah 2 kali, tambah diam dia. Ngelihat Nabi diam, ya, melihat dia diam itu, maka Nabi perintah lagi, baca kok. Ya tonaku pakiro, lenyap maneng, lenyap maneng, hilang semua itu. Kalau sudah dikasih begitu kita, cobalah kalau ada pertanyaan dikasihkan sama guru lalu kita bingung menjawabnya, lalu ditekan begitu sudah. Maka ketika kalinya dia menyahut, wahai baginda Rasul, apa yang saya baca? Doa apa yang saya baca? Lalu Nabi mengatakan, baca kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak, kul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali setiap pagi dan setiap petang, maka kamu akan terlindungi daripada semua yang kamu takutkan. Baca kul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, masing-masing 3 kali setiap pagi dan setiap petang, maka kamu akan terlindungi daripada semua yang kamu takutkan. Hadirin hadirat, selain dari ini ada lagi yang dianjurkan Nabi. Riwayat Tirmizi, Abu Dawud dari Utsman bin Affan, dari sahabat Utsman, di mana Nabi mengatakan, siapa yang membaca setiap pagi dan setiap petang Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim 3 kali. Di mana mega kata lu? Bismillahi, dengan nama Allah, alladzi la yadurru, yang tidak akan berbahaya, ya, ma'asmihi, bersama-sama dengan namanya, tidak akan berbahaya, syai'un, sesuatu, fil ardi, baik di atas bumi, wala fis sama, maupun di langit, wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Kata Nabi, baca ini 3 kali pagi, 3 kali petang. Bismillahi alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Hafal jamaah? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya. Yang ikut pengajian saya di Al-Markas tentu ikut membaca ini setelah kita salat duha. Yang kedua itu lagi yang dibaca 7 kali. Yaitu hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allahul ladzi, sandaranku kepada Allah yang la ilaha illa huwa, tiada Tuhan kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya saya tawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan Dia adalah Tuhan aras yang maha agung. Bismillahilladzi, ya, hasbi Allahu la ilaha illa huwa, hasbi Allahu alladzi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini 7 kali. Kalau kita sudah mengamalkan ini semua, bukan ini semuanya, masih ada yang lain, tapi ini saja saya anggap sudah cukup. Ada sebelum salat, ada di dalam salat. Belum lagi kalau ditambah lagi dengan doa kunut, doa kunut sendirian, wa afini fi man afait,
Di sini tinggal wa afini fi man afait. Kalau imam wa afina fi man afait. Ya Allah, berikanlah kepada kami perlindungan, keselamatan, kesehatan, kekuatan sebagaimana yang kamu telah berikan kepada hambamu. Wa afini fi man afait. Jadi lumayan doa-doa. Kalau kita sudah amalkan ini, kita sudah melakukan tadi ikhtiar, maka kita serahkanlah kepada dia. Ya, kalau memang dia menakdirkan kepada kita, saya maka kira lebih mati ke masjid daripada mati ke pasai. Ya. Insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah minal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.